Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada para dewan guru dan juga yang terhormat kepala sekolah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada para siswa dan siswi MTS dan MA An-Najah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan berikan pada kita semua taufik dan hidayahnya. Marilah kita senantiasa menjadikan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bisa kembali ke rumah kita yang kedua, tempat kita bermain, belajar, dan juga menuntut ilmu. Alhamdulillah kita kesini dengan selamat, dan kami mengucapkan marhaban bitulabil ilm. Selamat datang kepada para penuntut ilmu. Mudah-mudahan datangnya kita semua mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dimudahkan bagi kita semua untuk masuk ke dalam surga. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada kita semua, karena dengan taufiknya kita bisa kembali ke sekolah yang tercinta ini, dan itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita semua kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang artinya, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dirinya memahami agamanya. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui, ini adalah hari pertama kita datang di sekolah ini. Maka kita yang sebelumnya mungkin santai, berlibur, bersenang-senang di hari-hari libur yang telah kita lewati, mulai sekarang kita coba mulai kembali bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sudah jadikan liburan tersebut adalah penambah semangat, karena jiwa kita ini memang mudah sekali untuk bosan, jenuh, lelah, capek. Maka dibutuhkan yang namanya liburan. Maka mudah-mudahan liburan yang agak cukup panjang itu menjadi penyemangat kita, penyegar kita untuk kembali bersemangat belajar. Tidak mengapa kita mundur beberapa langkah dalam rangka mengambil ancang-ancang untuk melompat
melangkah maju yang lebih tinggi. Maka dari sini ya anak-anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah ya waktu berleha-leha, santai, ya bermain-main, maka kita harus kurangi. Mulai kita kembali serius belajar. Jangan kita nggak bisa move on dari liburan, ya, karena liburan sudah selesai. Liburan sudah selesai. Dan jangan malas. Harus kita bersemangat karena kita punya tujuan di sini. Ya, masing-masing kita memiliki tujuan dan cita-cita yang mulia. Dan itu semua ya nggak bisa kita dapatkan dengan bermalas-malasan, bermain-main. Tapi harus kita kejar dengan bersungguh-sungguh, bekerja keras, karena Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan kita untuk bersemangat, mendapatkan cita-cita yang mulia, tujuan yang mulia, sesuatu yang bermanfaat. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jiz. Fa in asabaka syai' fala taqul laula fa'altu kadza wa kadza lakana kadza, walakin qul ma sya'allahu kana qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Rasulullah SAW pernah bersabda, ihris, bersemangatlah. Bersemangat untuk meraih apa yang bermanfaat bagi kita semua. Apalagi ya anak-anak ini semua masih sangatlah muda, yang dimana ya semangat anak-anak muda sedang berada di puncaknya. Harus benar-benar rajin, bersemangat, bersungguh-sungguh. Jangan, kata Rasulullah SAW, wala ta'jiz. Wasta'in billah wala ta'jiz, kata Rasulullah SAW. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lemah. Dan jangan lemah. Nah, lemah ini temannya adalah rasa malas. Temannya lemah itu rasa malas. Pengennya mager, gak mau ngapa-ngapain. Seharian megang HP, gak gerak, gak melakukan apa-apa. Akhirnya apa? Akhirnya lemah, malas, gampang sakit. Kenapa? Karena nggak gerak. Nah, anak-anak muda nggak boleh malas, nggak boleh lemah. Harus semangat, harus kuat dalam rangka mengejar cita-citanya. Masya Allah, di sini cita-citanya anak-anak sangat mulia, sangat tinggi. Nah, itu semua dapat kita raih bukan dengan angan-angan semata, tapi dengan kerja keras, bersungguh-sungguh. Karena ini perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lemah, jangan malas-malasan. Hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari rasa lemah dan malas. Di dalam doa yang kalian mungkin sudah hafal ya, di mana Rasulullah SAW mengajarkan kita doa Allahumma inni a'udzubika
minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ham. Ham itu artinya kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran tentang masa depan. Bahasa kerennya sekarang apa namanya? Galau. Bahasa apa? Bahasa sekarang galau. Nanti saya mau jadi apa? Nanti saya ke depan mau jadi apa? Nanti saya gimana nih? Kalau saya malas nanti madesu lagi misalnya. Tapi madesu. Masa depan suram. Gitu. Iya, kalau madesu, masa depan suram, kalau kita males-malesan. Gitu. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kita apa? Berlindung dari kesedihan. Kesedihan dari apa yang telah berlalu. Ketika kita punya musibah, terkena musibah, bala dan bencana, biasa, suatu yang manusiawi, sedih gitu. Tapi jangan sampai apa? Larut dalam kesedihan sehingga seorang putus asa. Aduh, saya kemarin ya nggak bisa dapat ranking 1 lagi. Wah, terus sedih, galau, terus ya marah. Oh, ustadznya kok ngasih saya nilainya jelek sih, gitu, kurang sih. Perasaan saya sudah ngisi benar, gitu kan? Waduh, perhatikan ya. Guru itu, ustadz, nilai bukan hanya sekedar akademis, kalian bisa mengisi, tapi lihat dari akhlak kalian, adab kalian, attitude kalian, gitu. Buat apa pinter tapi nggak berakhlak? Seperti itu. Sudah, sekarang semester kedua, berusaha kejar. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, ya, minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasar. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari apa? Ajiz, yaitu lemah dan malas. Gitu. Orang yang malas pasti lemah, orang yang lemah malas. Nah, jangan sampai kita harus semangat mengejar apa yang kita cita-citakan. Minimal, ya, minimal. Walaupun sebenarnya ini nggak boleh kita bilang minimal, harus sebenarnya maksimal gitu. Bisa membahagiakan kedua orang tua kita, supaya orang tua kita tersenyum bahagia melihat kita ada perubahan yang positif pada diri kita. Orang tua juga kesel lah kalau misalnya Anda atau anak-anak punya nilai bagus tapi apa? Tapi ternyata ketika disuruh orang tua, ya Ahmad, beli garam sana ke warung, nggak mau. Terus males-males sholat berjamaah ke masjid. Padahal rankingnya 1, ranking 2, ranking 3, tapi suka ngebantah sama orang tua, gitu. Nah ini, sama gurunya pun tidak hormat. Nah, ini apa ini? Siswa model apa ini? Gitu. Nah, jadi kita harus ya bersemangat itu. Jangan malas, jangan lemah. Jadikan orang tua kita itu bahagia, tersenyum. Karena ibadah yang paling mulia itulah memberikan kebahagiaan kepada hati seseorang. Apalagi kalau hati orang tua kita. Itu. Terus jangan lupa ketika kita udah semangat, udah
bekerja, berusaha secara optimal, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wasta'in billah." Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, anak-anak dapat nilai yang bagus, hasil yang memuaskan, itu semua karena kemudahan yang Allah berikan. Bukan karena kita sekedar cerdas, pandai. Tidak. Itu semua Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan hati kita, memberikan petunjuk kepada kita. Allah mudahkan. Maka jangan sampai kita lupa berdoa minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Agar belajar kita itu ya membawa keberkahan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau misalnya kita cuma berusaha bermodalkan kepintaran kita, kecerdasan kita, ini namanya orang yang sombong. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sombong nih. Kayak siapa? Kayak Korun tuh. Ya. Kayak Korun. Korun tuh bisnismen besar. Ya, enggak ada yang bisa ngalahin mah. Hartanya ada di mana-mana. Orang kalau nemu di Indonesia, di dalam tanah ada emas, perak, dibilang harta siapa? Harta Korun ya, harta karun. Oke. Korun tuh karun. Padahal korunnya di mana? Gitu kan? Udah dipisahkan benua dan juga lautan. Itu tahu-tahu ada di Indonesia ada harta karun ya. Berarti kan, wah, hartanya banyak sekali. Ini Korun nih, ya, itu bisnismen besar. Tapi dia sombong. Dia sombong. Dia bilang apa? Innama utituhu ala ilmin indi, katanya. Sungguhnya aku mendapatkan ini semua karena ilmu yang aku miliki. Lihat di situ. Sombong. Lihat. Sombong. Karena saya ngerti tentang ilmu bisnis, ilmu ekonomi, ilmu perdagangan. Bagaimana cari cuan sebanyak-banyaknya. Ya, yang katanya mau jadi pengusaha nih. Ya, itu banyak ternyata di YouTube. Ya, cara-cara bagaimana usaha bisa maju, cara-cara mengatur keuangan, cara-cara berinvestasi. Ternyata ilmunya banyak nih. Gitu. Nah, ini Korun sombong. Dia bilang ilmu itu semua saya miliki. Padahal yang memberikan itu semua siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Kita dulu tuh apa sih? Ya, kita tuh apa dulunya? Air yang hina, kemudian dititipkan ke rahim ibu kita, kemudian kita lahir, nggak ngerti apa-apa, nggak bisa ngomong, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, ya kan? Setelah besar sombong, ya, lupa. Jangan. Jadi segala aktivitas kita harus senantiasa diiringi dengan doa. Harus diiringi dengan doa. Kita minta pertolongan kepada Allah. Lihat, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita di pagi hari dan sore hari, termasuk zikir apa? Zikir pagi dan petang. Ngajarin apa? Rasulullah SAW. Ada yang tahu nggak? Ayo. Ayo. Yang intinya doa minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Ayo. Siapa namanya? Farid? Siapa? Atau? Tengah-tengir doang. Ayo, anak MA.
Orang tiap hari kalian baca zikir pekan. Ayo. Ayo. Kisi-kisi. Waduh. Udah kayak ulangan aja kisi-kisi. Ya. 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 Apa? Bukan itu, Bu. Ya. Ya itu termasuk doa. Tapi secara spesifik kita minta tolong pada Allah benar-benar. Apa? Kanan. Ya. 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 Ya Hayyu. Ya Qayyum. Bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya wahai yang maha hidup. Ya Qayyum wahai zat yang mengurus segala urusan, yang berdiri sendiri, yang seluruh makhluk bergantung kepadanya. Bi rahmatika astaghits. Dengan rahmatmu. Apa astaghits? Astaghits apa artinya? Aku mohon pertolongan. Istighasah. Bahkan istighasah itu mohon pertolongan pada saat kesulitan. Bi rahmatika astaghits. Ya Allah, dengan rahmatmu, kasih sayangmu ya Allah, aku mohon pertolonganmu ya Allah. Kemudian tidak sampai dari situ. Bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Astaghits, ya Allah, aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki segala urusanku seluruhnya. Kemudian wa la takilni ila nafsi. Jangan engkau serahkan diriku yang lemah ini kepada diriku sendiri. Artinya ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menolongnya. Allah biarkan dia tarfata'ain, walaupun hanya sekejap mata. Walaupun hanya sekejap mata. Artinya kita harus senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, ketika kita mau aktivitas jangan lupa baca apa? Baca apa? Bismillah. Ahsan Adam. Baca bismillah. Bismillah. Bismillah itu dengan nama Allah. Kata para ulama, isti'anah. Itu mohon pertolongan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar segala aktivitas yang kita lakukan ditolong oleh Allah. Agar aktivitas yang kita lakukan membawa keberkahan di sini. Karena di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, jangan lemah, jangan malas, fokus terhadap tujuan yang bermanfaat, cita-cita kita yang tinggi. Terus jangan lupa apa? Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Kalau misalnya kata Rasulullah, kalau menimpa dirimu sesuatu, misalnya kita udah berusaha, ya, tapi ternyata masih gagal, masih kurang hasil yang kita dapatkan. Jangan kata Rasulullah, sekiranya saya melakukan ini pasti jadinya ini. Sekiranya saya tidak melakukan ini pasti nggak jadi begini. Jangan. Tapi katakanlah qadarullah masya fa'alah. Katakan apa? Ini adalah apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu. Dan apa yang Allah kehendaki di sini. Artinya seberusaha apapun seseorang melakukan usaha itu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus evaluasi diri kita, kemudian memperbaiki kesalahan kita, kemudian kita bersabar menerima apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang
sekiranya jadi begini. Coba kalau begini, jangan. Karena itu akan membuka pintu setan, kata Rasulullah SAW. Ya, membuka pintu setan. Nah, sekarang sudah waktu libur sudah selesai. Ayo kita bareng-bareng ya semangat. Karena Ustaz sendiri ada kayaknya kurang nih liburan nih. Pengennya apa? Libur terus. Ya kalau kita ngikutin hawa nafsu, emangnya pengennya kita senang-senang, santai-santai. Begitu. Tapi kalau nggak diputus, ya udah kita akan terus-menerus pengennya megang HP terus, santai, main-main. Makanya disebutkan di dalam syair ya an-nafsu katifl. Hawa nafsu kita ini, diri kita ini seperti anak yang masih baik. Ya. Ilam taftimtu syabba ala hubbur radha. Kalau anak bayi itu yang masih bayi, yang masih merah, ya, masih menyusu, enggak disapih, maka dia akan tumbuh besar terus nyusu. Nih, berapa lama masa persusuan? 2 tahun. 2 tahun. Ya. Nih kalau enggak 2 tahun disapih, itu sampai gede, sampai umur 5 tahun masih nyusu. Benar. Gitu. Masih nyusu. Intaftifu yang fatim. Makanya apa? Kalau misalnya enggak disapih, gitu, dia akan terus. Tapi kalau disapih, maka apa? Akan berhenti. Walaupun awalnya berat. Dulu kalian nih, waktu masih bayi nyusu, tanya sama orang tua kalian, ketika sapi itu, ibu kita ngerasa nggak tega. Kenapa? Karena anak-anaknya nangis. Biasa nyusu. Tapi yang harus dilakukan seperti itu. Berat. Begitu pula hawa nafsu kita ini. Jiwa kita ini. Emang enaknya ngikutin hawa nafsu. Tapi harus diputus. Supaya enggak terus menerus. Yang menyebabkan kita mendapatkan kegagalan. Nah, mungkin ini ya dari Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat buat Ustadz pribadi dan juga kepada anak-anak sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam.